pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanya bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Tiga tempat usaha yang kedapatan melanggar aturan PPKM level 4 ditutup sementara oleh Forkopimda Kota Banjarbaru. Para nelayan dan pekerja pelabuhan di Kota Banjarmasin divaksinasi COVID-19 dengan cara jemput bola. Melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin dalam beberapa bulan terakhir membuat pesanan peti mati meningkat. Pengrajin peti mati di kawasan Sungai Andai Komplek Purnama Permai 3 Banjarmasin Utara mendapat peningkatan pesanan peti mati khusus jenazah COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. Pengrajin peti mati Diarto mengatakan pesanan peti mati di tempatnya meningkat akibat melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin dalam beberapa bulan terakhir. Pria yang telah menekuni profesinya sejak tahun 2014 lalu itu mengaku ia bersama 6 orang pekerjanya harus bekerja hingga larut malam untuk memenuhi pesanan peti mati. Sedikitnya ia membuat 10 peti mati khusus jenazah COVID-19 yang dipesan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin dan BPBD Banjarmasin. Kalau kita produksi tergantung orderan, Pak. Di orderan. Jadi di mana ada orderan masuk kita kerjain. Jadi kebetulan kita ini cuma sekedar pengrajin, diminta orang bikin, kita bikinkan. Jadi kebetulan ada produksi sih sampai saat ini dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini sekitar 80 buah. Kalau seharinya tuh bisa sampai berapa? Rata-rata? Rata-rata ya loh 5-10 lah. Produksi. Kalau desain sendiri itu permintaan dari mereka atau ada platform? Ini kita dari arahan juga, dari tim gugus, arahannya bikinan kayak gini dan kita dapat dari teman-teman dari PPI, jadi penanganan penyakit infeksius. Peti mati khusus jenazah COVID-19 yang dibuat oleh Diarto berbahan multiplex setebal 12 mm dan aluminium setebal 0,5 mm. Peti ini dibuat dengan bahan yang khusus agar tidak bocor. Peti mati khusus jenazah COVID-19 ini harganya Rp1.750.000 per satu unitnya. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kota Banjarmasin yang telah berakhir pada Senin 23 Agustus kemarin kembali diperpanjang. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi memperpanjang PPKM level 4 sejak 24 Agustus hari ini hingga 6 September mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, PPKM level 4 kembali diperpanjang karena kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin masih tinggi. Diperkenankan buka misalnya. Ya, kasus perawatan mingguan kita evaluasi dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 Agustus ini. Itu kita masih berada pada posisi 36,33 per 100.000 penduduk. Nah, ini yang nyangkut di level 4. Kan batas maksimalnya itu di atas 30, ke atas itu berarti level 4. Kita masih di 36, sedikit sekali. Nah, sedangkan bor kita itu berada pada posisi 28,19% atau level 2. Nah, jadi pada indikator yang ketiga itu levelnya level 2. Indikator yang pertama level 3, indikator yang kedua level 4. Nah, karena untuk relaksasi itu ada persyaratannya,
harus memenuhi ketiga indikator tersebut. Sehingga ya karena tidak terpenuhinya 3 indikator, maka kita masih berada pada level 4 mengikuti kebijakan pusat seperti itu. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2021 masih berada di angka 1.824 dengan rincian isolasi mandiri 520, 1.286 isolasi di rumah sakit dan 18 isolasi khusus. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudair melaporkan. Proyek pembangunan trotoar di kawasan MT Haryono Banjarmasin Tengah kembali dilanjutkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Pembangunan trotoar di kawasan MT Haryono Banjarmasin Tengah dimulai pada Juni 2020 lalu. Pengerjaan trotoar sepanjang 800 meter ini sempat terhenti di akhir tahun 2020 lalu dan kini dilanjutkan kembali. Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra mengatakan, proyek yang menelan anggaran APBD senilai 4,5 miliar rupiah ini pengerjaannya telah mencapai sekitar 40%. Menurutnya, proyek lanjutan pembangunan trotoar ini ditargetkan rampung pada November 2021 mendatang. Kita selesaikan yang daerah yang tahun tadi sekitar 780 meter pembangunannya. Itu dilaksanakan juga ada pembenahan drainase di dalam trotoar ini. Itu drainasenya untuk yang kiri sekitar 130 meter, yang kanan 100 meter. Nanti trotoar ini tentunya diharapkan juga nyaman buat pejalan kaki, keluar masuk mobil, dan ada jalur difabelnya. Terus kasih tamannya juga, ada lampu-lampunya juga. Anggarannya itu 3,3 miliar untuk trotoarnya aja. Tapi paketnya termasuk pengaspalan di jembatan Kaidah, termasuk paket di yang ada trotoarnya ini itu sekitar 4,5 M. Itu mungkin ada yang berbeda apa kayak yang sebelumnya kan ada yang kayak ornamen Banjar atau apa? Mungkin mirip-mirip yang kayak 2020 tadi. Chandra menambahkan trotoar ini nantinya akan dilengkapi dengan kursi hias dan sejumlah fasilitas yang ramah difabel. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.